here today, Lord God. Di dunia banyak sekali ketakutan, kegentaran, kepanikan. Tapi kami umat-Mu, we will rest in You. We will rest in You, my Lord, my Lord. Saat itu bisa berfirman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah kehidupan. Firman-Mu adalah Engkau sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara kasih. Yuk buka bersama saya pesan awal tahun Yesaya 26 ayat 1 sampai dengan 4. Yesaya 26 ayat 1 sampai dengan 4. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita dan kota yang kuat, untuk keselamatan kita, Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia, yang hatinya teguh. Kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Percaya pada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Trust in the Lord forever, for in the Lord Jehovah is everlasting strength. Everlasting strength adalah everlasting rock. Amin. Everlasting kekal itu olam. Kata olam. Rock itu zur. T-Z-U-R. Zur. Kata zur. Olam zur. Itulah Tuhan kita. Amen. Segala sesuatu akan berubah. Langit dan bumi pun akan berlalu, tapi firman-Nya tidak akan berlalu, dan Tuhan tidak berubah. Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Amen. Saya akan terangkan kenapa kita memakai istilah-istilah ini. Pertama, meskipun kita 2015, kita di tahun 5775 tahun Ibrani. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Hikmah juga, saudaraku. Jadi heran kalau ada orang benci orang Yahudi, biar mencuis Mesaya. Amen. Kita menyembah Tuhan yang disembah oleh Allahnya dari Abraham, Ishak, dan Yakub dan Israel. Amen. Semua orang Yahudi, gereja pertama 100% Yahudi. Dan hati-hati saudaraku, ada pengajar-pengajar yang mengajarkan bahwa Tuhan sudah tidak berurusan dengan Israel. Kalau Tuhan tidak berurusan dengan Israel, berarti Tuhan itu bohong. Sebab Tuhan berjanji kepada Abraham, engkau dan keturunanmu selama-lamanya. Amen. Nah, 5775 kebetulan angka 2 kali 5, 2 angka 7. 7 dalam aksara Ibrani itu Zain, pedang. Nah, saya mau beritahu, peperangan rohani akan lebih hebat. Tapi Tuhan akan berikan kepadamu double sword. Firman Allah mengatakan, dari penunggang kuda Wahyu 19 dari mulutnya keluar pedang tajam bermata dua. Ibrani 4 ayat 12 berkata bahwa firman Tuhan itu lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Amen. Haleluya. The double-edged sword. 5 itu angka gerak. Hey. Double grace, double grace, double rest. 7 angka rest. Rest itu bukan malas. Rest itu selesai dari pekerjaan. Kita tidak koyok, kita tidak berkumpul, sebab semua sudah selesaikan oleh Yesus. Kekristenan bukan do. Saya nggak suka istilah kekristenan, nggak ada dalam Alkitab. Tapi kerajaan itu bicara soal done, sudah selesai. Perjanjian lama do dan don't. Perjanjian baru done, kata udah, sudah selesai. Amen. Tuhan akan memberikan kita such a peace, shalom yang dunia tidak bisa mengerti. Dan saya akan, tetapi Tuhan akan memberikan double bukan berarti angka 2. Double berbicara multiple, pelipat gandaan. Saya percaya akan terjadi pelipat gandaan yang luar biasa. Hari ini kita lihat ya biasa-biasa saja kelihatannya, tetapi pelipat gandaan sudah datang. Pada waktu tahun 2013, Natal 2013,
Saya berkorban di Bandung, jemaat kurang lebih 700 orang. Waktu tahun banyak baru lalu Natal yang lalu 2014, 2000 orang. 3 kali lipat. Terjadi di mana-mana. Itu juga terjadi di PIK. Amin. Nah, saudaraku, firman Allah menyatakan ada sebuah nyanyian yang akan dinyanyikan di Yehuda. Orang kalah tidak nyanyi, hanya pemenang yang nyanyi. Amin. Kalau saudara nonton sama bola mati, kalau kasih view, Anda bisa tahu mana tim yang menang, mana tim yang kalah. Tim yang kalah tertutup, nangis, putus asa, pegang kepalanya. Tapi tim yang menang akan celebrate, akan selebrasi. Amin. Maka di bahasa Indonesia sekarang selebrasi. Dan saya percaya orang yang hatinya dikuasai ketakutan tidak bisa nyanyi. Hatinya teguh bisa memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Memang kan banyak bahaya di depan kita. Kita lihat apa yang pernah terjadi di RICA itu sudah ditulis oleh firman Tuhan. Orang akan mati ketakutan melihat deru dan gelombang laut. Kuasa-kuasa langit goncang. 31 Desember 2006 saya mengartikan apa itu kuasa langit goncang. Saya kutip dari Matius 24. Kuasa langit goncang itu pesawat jatuh tanpa sebab. Sampai detik ini, sekalipun nanti black box AirAsia ditemukan, orang tidak akan mengerti kenapa dia mendadak jatuh. Wahai kuasa langit akan goncang. Saya katakan waktu itu hukum aerodinamika tidak berlaku. Kalau kamu dengan kecepatan tertentu, maka kamu akan bisa melesat di udara, tidak akan berlaku. Belum selesai, saudaraku, rekaman sudah selesai 1 Januari, jadi 3-4 jam sesudah saya khotbah, Adam Air masuk dalam laut. Dengar saudaraku, tanda-tanda alam ini untuk membuat orang mencari kota yang kuat ini. Strong city. Di mana kota yang kuat itu? Saat ini banyak orang meskipun pajaknya tinggi, sekalipun penghasilannya itu penghasilan juga sulit, persaingan luar biasa. Orang mencoba untuk tinggal di Singapura. Cek tinggal sana aja warga negara sini. Dia pikir itu kota yang aman. Saya mau beritahu sebenarnya kota yang aman bukan New York pasti. Juga pasti bukan Jakarta. Kota itu firman Tuhan mengatakan keselamatan dibangun Tuhan yang membangun tembok dan mendesain dan benteng. Keselamatan itu adalah Yeshua. Katakan Yeshua. Siapa Yeshua itu? Kota itu adalah seseorang, satu pribadi yang tidak bisa goncang. His name is Yeshua. Jesus. Keselamatan. Mana-mana orang bicara soal keselamatan. Ketika semuanya lancar, ketika semuanya tidak ada apa-apa, orang tidak bicara soal itu. Memang ada 11 anggota kita yang ada di pesawat. Bisa ditampilkan kembali. 3 dari Rock Mataram. Ini dari Malang. Eko Susan dengan 3 orang anaknya, seluruh keluarga. Tapi saudaraku, mereka tutup mata di bumi, buka mata di surga. Sebab mereka tinggal dalam kota itu. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang menjaga kesetiaan. Saudara harus jadi bangsa yang benar yang menjaga kesetiaan. Bukan anggota gereja. Anggota gereja belum tentu tinggal di kota ini. Amin. Banyak orang Yesus dalam dia, tapi dia tidak di dalam Yesus. Amin. Ini dari Mataram, Richard dan putrinya Lina dan Kirsa kemenakan. Ini dari Mojokerto. Saudara, tahun 2015 makin jelas, yaitu ketidakpastian. Tidak ada bisnis yang pasti, tidak ada hidup yang pasti. Kalau kita berkata sampai ketemu belum tentu benar. Saya bayangkan keluarga-keluarga yang
keluarga di Singapura, jemput saya ya, jam sekian, see you, cek, auf Wiedersehen. Dan mereka tak pernah kata. Hidup ini tidak pasti. Yang pasti adalah keselamatan dalam hidup. Bangsa yang benar memegang kesetiaan. Nah, saudara, kenapa saya sebut Decade of Destiny? Kita harus melihat Israel. Israel berdiri tahun berapa? 1948. Satu generasi terkini ya, seumur manusia hidup. Berapa usia manusia hidup? Rata-rata nih 70. Kalau kuat 70 tahun, masuk 90 mengatakan kalau kuat 80. Tambah 70. 1948 tambah 70. Tahun berapa? 2018 depan kita. Amen. Karena itu DKT ini dari 2015 sampai 2025 paling menentukan. Amen. Sangat menentukan. Dan kami cadangkan bahwa di dalam tahun sampai 2025 1000 gereja akan didirikan di waktu pelayanan kita. Katakan bisa. 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 Begitu Anda berkata tidak bisa, Anda sudah jadi pecundang di dalam Tuhan. Dia berkata apa yang tadi terlalu sukar. Is there anything too hard for me? Saya mau tambahkan satu ayat, Mazmur 20 ayat yang ke-6. Saudara firman Allah mengatakan bahwa di Yehuda akan dinyanyikan. Saya percaya kelompok kita termasuk Yehuda dalam kerajaan ini. Para pemimpinmu adalah pemimpin pujian. Amin. Ya Tovan, Alvin, Pak Roni, kita semua, Pak Alkono. Saudaraku, hanya pemenang yang bisa nyanyi. Yes. Saya cinta teman saya. Teman saya itu komandan resimen mahasiswa di Surabaya, Menwa dari UNER. Waduh, mereka baju tentara, dilatih tentara. Zaman muda ada baju militer. Dan pertama kali mereka terjun air. Waduh, waktu latihan di darat, wah sudah dipersiapkan semuanya. Tapi hari ini pertama kali mereka terjun air. Mereka tidak mau menunjukkan kelemahan, mereka nyanyi, saudara. Ya, mereka nyanyi, betul, ya lah. Mendekati yang keluar dasar udara, mereka nyanyi. Nama di siapa yang punya? Nama di siapa yang punya? Begitu naik pesawat, mereka masih nyanyi. Saya agak fals sedikit, saudara. Begitu pintu dibuka dan waktu terjunnya ini, kenapa siapa yang punya? Kenapa siapa yang punya? Jadi fals, saudara. Itu membuktikan ada hubungan terhati dengan nyanyian kita. Dan Yehuda yang bisa memuji Tuhan. Pada kita ada kota yang kuat. Haleluya. Apa kita bisa andalkan? Janji pemerintah? Tidak. Janji kampanye beda. Sekalipun yang sekarang jauh lebih mahir dari yang lain, tapi manusia bisa apa? Tapi saudaraku, kita punya raja yang kalau berjanji dia tidak akan ingkar janji. Amen. Kota yang kuat itu, saudara ada di dalamnya. Mazmur 26. Sekarang aku tahu. Amin. Tapi nggak tahu saudaraku, bahwa Tuhan, siapa Tuhan ini? Yahweh, memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan mencapai surga yang kudus dengan kemenangan yang kilang gemilang oleh tangan kanannya. Saya beri nama Year of Divine Intervention. Yang saya kasihkan itu sebagian besar penduduk Indonesia. Sebab Tuhannya membuat pernyataan bahwa Tuhan tidak akan dan tidak mau dipersekutukan dengan siapapun.
parkir, kamu tinggal di jalan. Tetapi puji nama Tuhan, Tuhan kita adalah Yahweh, Allahnya Israel yang berkata, I'm your God, I'm your Lord. Berserulah kepadaku waktu kesesakan, aku meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Yang mau dirimui, nanti dirimui saudara. Wah, saya tidak mau doa sama Tuhan, tidak mau merepotin Tuhan. Saya kasih kabar ya, dia suka direpotin. Amin. Saya punya keponakan yang sangat saya sayangi, namanya Kristi. Saya, kamu mau apa? Kamu baru lulus SMA, kamu apa? Tidak usah apa. Saya mengharapkan dia minta sesuatu dari saya. Dia tidak pernah minta apa. Kalau dia minta pasti saya kasih. Bapak di surga seperti itu. Selama ini kamu belum pernah minta padaku, mintalah, maka kamu akan menerima. Supaya penuhlah sukacita. Bapak semacam itu yang kita. Nah saudara, Tuhan itu mau intervensi. Saya berkata pada saudara, memang akan ada kesulitan. Orang mati ketakutan, tapi kita akan dapatkan double peace. Firman Allah berkata, yang hatinya teguh, terjemahan mengatakan, whose mind stayed on me, yang pikirannya melekat pada Tuhan. Tadi kita nyanyi, jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Kalau kita selalu berpusat pada Yesus, pikiran kita pada Tuhan, maka kita akan tenang. Saudara, saya punya pengalaman pesawat itu akan mengalami kecelakaan. Saya sering ya, amblas mendadak, sambar petir. Pesawat itu tidak akan hancur sambar petir, ada sistemnya. Mau masuk di pusat turbulensi sudah makanan sehari-hari. Tapi satu hari saudara, saya naik pesawat dari, yaitu saudaraku, dari Denpasar ke Makassar. Maskapai mendengar penerbangan mana, saya ngomong. Mendadak di depan berseorang ibu yang menangis sekeras-kerasnya, berteriak-teriak saudara. Ketika saya pasang telinga, saya perhatikan saudara juga dalam satu berita seperti yang banyak pesawat lepas saudara. Nah kalau di darat kita bisa cari tukang tambal ban atau di ban, ini pesawat di udara bisa lepas saja. Kalau ban lepas itu berarti kalau mendarat bisa keluar landasan, terbalik, terbakar dan sebagainya. Wah, teriak-teriak. Aneh saudara, saya bisa tenang. Bisa kalau pada saat itu semua orang mengambil Tuhan dengan debar, dengan timur, dengan debar, kacau pokoknya pada teriak. Saya bisa tenang sekali. Dan yang luar biasa, setiap krisis selalu ada opportunity, waging dangerous opportunity. As stated, always opportunity. Saudara, saya ada opportunity. Di sebelah saya ada gadis yang menangis ketakutan. Tetapi saya pimpin dia pada Tuhan Yesus. Dia bertobat terima Tuhan di atas pesawat saudara. Kemudian pada waktu itu bahan bakar dihabiskan dan kita ready for impact. Saya buka kacamata. Ya kalau mendarat ya ketemu istri dan kedua ibu saya. Kalau saya pulang ketemu Tuhan Yesus dan kedua papa saya dan hukum saya yang bertobat saudara. Pada saat itu saudaraku, saya bisa begitu tenang. Saya melihat dari jendela ini, begitu banyak pemandangan kebakaran. Nangis di mana? Begitu keluar saudaraku, ban-ban yang ada semprot dengan pemadam sini. Kita mendarat dengan selamat. Saya dapat satu pelajaran. Itu buktinya kita bisa mengalami double rest. Why? My mind stayed on Him.
Sebab pada waktu saya sedang membaca Alkitab, saya menemukan firman Tuhan siang dan malam, bisa tenang saudara. Tapi kalau kita bisa panik. Saya tahu ada kapal yang ada di Laut Adriatik itu satu-satunya mati adalah orang yang ketakutan ketika terbakar, lompat ke laut dan mati. Sama saksi satu lagi, ya saudaraku, tahun 1984 pertama kali saya ke Singapura mengikuti satu convention dari Full Gospel. Dan saat itu setelah mendadak, saya pagi bangun Tuhan, baca berkomunion dengan Tuhan. My mind stay on Him. Istri saya macamnya tidak mau kekasih saya waktu tidur, saudara. Ya, she sleep like a baby. Mendadak ada pengumuman, saudara. Saya sedang santai, saking santainya saya ada di dalam bathtub, saudara. Ya, saya merenungkan kasih pengumuman. Ada kebakaran di lantai sekian, alat turun lewat lift, jangan memakai lift, turun lewat tangga. Istri saya bangun, dia belum siap, saudara. Ayo turun, ya kamu gitu aja turun, gitu aja. Untungnya dia lihat cari saya dulu, baru kayak kita Pak. Juga saudaraku, di mana harta di situ hati. Ternyata saya lebih berharga dari berliannya. Kemudian dia cari saudaraku, dia buka itu ya saudaraku, safe kecil. Saking panik dia lupa saudaraku nomornya, dia lupa password. Kamu mana cepat? Saya tenang, saya pakai baju, pakai kaos kaki, sepatunya baru saudaraku. Bisa saya. Sekarang tenang, nomornya ini loh. Wah, bisa yang makan seadanya. Lalu turun itu pas sampai di bawah. Banyak orang Jepang cuma bawa anduk, pakai parabola, mukanya tidak karu-karuan. Anak keluarga dewi saudara. Wah, apa saya lebih dari mereka? Tidak. My mind still on me. Dan satu lagi, hatiku percaya penuh. Amen. Mazmur 26 ini menunjukkan siapa orang dalam kota. Pertama, aku tahu itu mengenal. Yada, katakan yada. Yada itu mengenal dengan intim. Mengenal dengan intim. Saya kenal dengan saudara, tapi yang intim dari dia tahu semua sudut-sudut jelek sudut dari saya, semuanya tahu. Ujung rambut sampai telapak kaki, muka sampai belakang. Silami ini itu Yada. Lalu kemudian Tuhan menyelamatkan sana adalah Yasha. Hidup ini banyak bahayanya saudaraku. Dan Tuhan Yesus namanya juru selamat. Dari akar kata Yasha itu tadi berkembang jadi Yeshua, membebaskan, deliver. Ketika Masiah yang diulangi. Apa saudara orang diulangi? Dan yang terakhir saudara, yang dibilang oleh tangan kanan. Tangan kanan Tuhan adalah Yamin. Katakan Yamin. Amin. Yada. Ikuti saya Yada. Yasa. Masiah. Yamin. 3 langkah untuk tahun ini. Pertama, right standing before God. Pastikan saudara termasuk bangsa yang benar. Karena Tuhan memberkati orang benar. Tuhan mendengar seruan orang benar. Belum tentu yang nyebut diri pendeta orang benar, yang nyebut diri orang Kristen orang benar. Pastikan kita orang benar. Roh yang dilepas oleh setan adalah roh penuju. Sakaria pasal 3, Imam besar Yosua ketika sangat dituduh oleh iblis. Wahyu 12 mengatakan namanya
mendakwa saudara-saudara kita. Jangan ingatkan kegagalan. Jangan tunjukkan kelemahan. Dan jangan ingatkan engkau saat engkau mengecewakan Tuhan. Tapi saudara, pada waktu Elisha itu saya ingatkan Tuhan. Cuma 30 meter yang angkatnya setengah mati, saudara. Tidak heran yang mati ke 70 gak ketemu. Sebab dalamnya samudera 300 meter. 10 kali lebih daripada Laut Jawa. Tapi saya memberitahu saudara, dia membuang kesalahan dan dosa kita yang sudah diakui ke dalam tubir-tubir laut. Tahu dalamnya tubir laut? 10.000 meter. Tak mungkin ketemu. Bilang Inggris, kamu ngerti geologi kan? Tubir laut 10.000 meter. Sejauh timur dari barat, engkau membuat dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Yes, Lord. Jauh ke dalam tubir laut, engkau membuat dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Saya beritahu, Tuhan itu bisa lupakan, tapi dalam hal dosamu dan dosaku, dia mendadak amnesia. Dia mendadak jadi berlupa. Tuhan itu loh, Arif itu kurang ajar. Udah lupa tuh, Tuhan. Amin. Bukannya dia begini-begini, dia mempermalukan engkau. Oh masa? Saya lihat cakap udah putih tuh. Aku memutihkannya. Amin. Jadi yang pertama, right standing before God. Ketika Iblis menuduh, mana Tuhan membela Yosua bin Yosua. Emang pakaiannya kotor, serbannya kotor, serban itu pola pikir. Itulah munafik, bukan nabi pikiran kotor. Tuhan berkata apa? Buang dia ke dalam dapur api. Tidak, bukankah dia ini puntung yang diambil dari api? Itu namanya grace. Kenakan padanya jubah yang baru dan serban yang akhir. Mari menghadap Tuhan dengan pola pikir yang benar, dengan jubah kebenaran. Amen. Kunci kedua ada di tahun ini, right relationship with God and with man. Hubungan yang baik dengan Allah dan manusia. Saya percaya hubungan yang baik dengan Allah bisa kelihatan secara horizontal. Amin. Jangan punya musuh. Anda tahu, tahun 2013 saya itu mau dimasukkan penjara, saudara, oleh satu perguruan tinggi. Saya tidak bisa cerita kenapa, yang pasti saya tidak melanggar hukum dan saya tidak salah. Dan Tuhan menunjukkan kasih setianya. Satu hari sebelum saya ulang tahun, SP3 dikeluarkan dengan cepat. Surat penghentian penyidikan perkara. Tidak ditemukan kesalahan, tidak cukup bukti, memang tidak ada. Saudara, ada seorang yaitu pengacara sangat terkenal di Indonesia. Ingat Pak Pendeta, saya tidak terima Bapak dikerjain, Bapak tidak usah bayar saya. Dalam hati saya, kalau saya bayar saya tidak punya uang yang bayar dia ratusan juta. Bapak cuma kasih tanda tangan surat kuasa. Saya bilang tidak usah. Loh kenapa? Dia saudara saya. Saya bersaksi pada Anda, kalau jalan orang itu benar, musuhnya pun diperdamaikan. Bulan Desember yang lalu, saya pergi ke kota Sorong, di mana institut itu berada.
rektor dan ketua yayasan datang pada saat ini, maaf. Dan mereka akan datang kembali memberi pernyataan rekonsiliasi. Kalau kita benar di hadapan Allah dan manusia, Tuhan membela kita. Tepuk tangan buat kita. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau membuat dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang indah hati yang hancur. Bukan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Jangan pernah lupa, grace bukan cuma anugerah pengampunan dosa. Grace adalah kemampuan hidup benar. Grace adalah kekuatan yang orang lain tidak bisa lakukan. Tadi pagi pembacaan kita Kejadian 18. Tuhan berkata, walk before me and walk perfect. Perfect itu tamim. Tamim itu satu, tidak pernah berdusta, tidak pernah punya niat jahat. Amin. Apa artinya saksi? Seorang saksi harus bersumpah begini, I promise to speak the truth, only the truth, and nothing but the truth. Hubungan itu hanya bisa terjadi kalau tidak ada yang selingkuh, tidak ada yang ingkar janji, dapat dipercaya sepenuhnya. Engkau adalah saksi kata Tuhan. Nah, kita tahu apa hukuman saksi palsu, hukumannya berat. Speak the truth, only the truth, and nothing but the truth. Dan terakhir selalu begini, so help me God. Karena itu tolonglah saya Tuhan. Nah, itulah perlunya grace. Hubungan suami istri, hubungan sahabat, hubungan rekan bisnis, pelayanan, semuanya dimulai dengan percaya, bukan? Data Yesaya 26 berkata, hati yang percaya kepadanya. Percaya di sana seperti anak kecil yang ada di dada ibunya, seperti anak kecil yang tidak pernah khawatir kepada orang tuanya. Percaya kita adalah bata, katakan bata. Yes, Tuhan mau kita bata pada dia. Yang ketiga saya mau sampaikan pada Anda. Sebelum itu saya mau sampaikan bahaya-bahaya di depan, nanti baca Lukas 21. Ada penyesalan, pemberontakan, peperangan, penganiayaan, dan pengkhianatan. Sudah terjadi kok. Pendeta dengan anak saling menuntut. Bapak menyerahkan anak, anak menyerahkan bapak, saudara menyerahkan saudara. Saudara saling menuntut dengan saudara. Mesti sekali. Dan itu terjadi di gereja. Kalau itu terjadi di luar kita, ya sudah memang itu sudah budaya dunia. Tapi di gereja itu tanda akhirnya. Tetapi setiap krisis selalu ada kesempatan. Sebab saya sampaikan bagian ketiga itu hubungan yang baik dengan Israel, right relationship with Israel. Saya saksikan seorang teman yang baru saya minta foto dari Pastor Paul A. Paul A adalah seorang Vietnam, kakinya dari China,
kakeknya jadi sitse terkenal, bapaknya jadi wali kota, dia dukun paling terkenal di kota itu. Usia 6 tahun dia dimasukkan biara, seperti Samuel ya. Samuel masuk ke kemah suci, dia masuk ke biara. Usia 15 dia sadar agama bukan jawaban. Dia belajar perdukunan sampai usia 20 tahun. Dan dia sangat cocok di situ, badannya saudara, saya lihat penuh dengan tato nama dewa. Berapa dewanya tidak banyak, 3.366. Jadi badannya itu full tato jimat-jimat terus, saudara. Mana fotonya? Belum ditampilkan, tidak dibawakan. Semua orang sederhana, kecilnya parodi begitu. Bukunya berjudul From Witch Doctor to Apostle, dari dukun kepada rasul. Dia dimasukkan penjara 8 kali dalam 10,5 tahun sejak komunis terlepas. Dimasukkan penjara politik. Di penjara politik itu politikus pada bertobat, saudara. Dan jadi gereja marah di pemerintah, dipindah ke satu tempat yang isinya semua orang-orang akan dihukum mati. Dan dia dimasukkan satu sel ukurannya cuma 6x8, 6x8 kecil dari ini ya. Ya segitulah katakan seperti. Tapi isinya 88 orang. Cuma pakai cawan, pakai CD. Dia cerita 5 tahun pertama tidak bisa sikat gigi, cuma bejani. Tidak bisa pak sabun, tidak bisa mandi. Saya bisa bayangkan baunya. Dan ini semua orang mau dihukum mati. Ketika dia masuk, siapa kamu? Saya pendeta. Hah? Pendeta? Kamu? Apa kejahatan masjid? Saya tidak melakukan kejahatan apa. Pak, aku salah tempat. Enggak, saya tidak pernah salah tempat. Pertama dia ditelanjang. Ketika ditelanjang mereka lihat tato di badannya seluruh badan. Lu kamu ini gangster apa pendeta? Kamu mirip gangster dari itu. Sikapnya seperti sel daripada gangster itu bertobat semua jadi gereja. Jadi pindahin lagi ke satu sel. Nah, sekarang ini diancam lagi di sana, katakan supaya dipukuli, disodomi begitu, taruh penjara wanita. Dan wanita di semua wanita rusak. Ketika dia datang, semua berkata, "Aduh, kami sedang tunggu kamu." Untuk menjatuhkan mentalnya, dia disuruh mengangkat kotoran manusia. Dia cerita, biasanya itu saudara, itu drum. Allah ada dibuat yang baru dan Anda harus memakai jurus tanau terbang dan astoga. Dan setelah itu dia harus mengeluarkan isinya, diaduk dengan tangan dan berair untuk jadi bumbu. Tapi di penjara dia dapat kesempatan. Pelacur bisa masuk surga. Aku kaget semua saudara. Sebab bagi orang Vietnam, kalau jadi pelacur sama dengan surga. Pulang oleh keluarga, ya kan pikir kan? Tapi dia ada tempat lain. Tempat itu pun jadi gereja, saudara. Terakhir dia dihukum mati. Ketika dia dihukum mati, saudara, divine intervention. Sebab dia adalah cinta kerajaan surga. Jam 1 malam muncul asisten daripada duta besar Amerika. Kami akan coba keluar. Aku jangan ikut saya. Paling kamu KGB. Dia bilang kalau kamu sudah dihukum penjara 10,5 tahun, kamu tidak percaya sama. Dan kalau ada orang Amerika itu pasti orangnya Rusia. Besoknya dia datang lagi. Sungguh kita kamu dia bersaksi. Saya ini direkturnya World Vision. Tapi saya direkrut untuk jadi asisten daripada kita.
Kita dikeluarkan. Dia sedang kerja, sedang tidak. Dan hari-hari di mana dia akan dieksekusi. Lalu saudara dibawa sampai menteri luar negeri Amerika, Madeleine Albright. Itu campuran. Tapi pemerintah Vietnam tidak mau. Ini orang terlalu berbahaya. Awak PBB. Dan terakhir putusan PBB. Kalau Mong Ai ini tidak dikeluarkan dari Vietnam, keanggotaan Vietnam akan dicabut. Sampai begitu, saudara. Dicabut dari PBB. Dan sampai di waktu terbangnya Mong Ai berkata, saya tidak mau. Dulu kamu sih pernah saya tidak mau. Kalau sama seluruh keluarga saya. Akhirnya sekarang mereka tinggal di Colorado Amerika. Tapi dia tetap kembali. Karena panggilannya bukan di Amerika. Di Amerika saya hidup enak. Saya khotbah di konferensi ini, di konferensi itu, saya dapat persembahan banyak. Tapi panggilan saya adalah Vietnam, Kamboja, Laos. Kesaksiannya luar biasa. Saya tahu Laos itu nomor 2 sadisnya setelah Korea Utara. Kalau di Vietnam paling mungkin ditahan. Kalau di Laos dan sampai masuk penjara, langsung masuk sungai. Lebih sadis. Tapi kepala intelijen Laos dan Kamboja dua-duanya bertobat. Jenderal bintang 4. Saudara, saya melihat fotonya. Kepala intelijen dari Laos ketika tanya tadi orangnya halo kecil seperti Pak Rodi, size doesn't matter. Coba diteruskan fotonya. Ini orang luar biasa, saudara. Dan tato semua. Saya bilang, kamu tidak perlu batik kamu. Badanku sudah berbatik-batik. Ya, lanjutkan, saudara. Tapi orang-orang yang hati luar biasa. Fotonya mana? Coba ya ada ini. Say hi. Dia merubah bisnis jadi opportunity. Nah, kepala intelijen itu di badannya ditanam. Ini datang mikrofon. Jadi waktu ditanya, dia pintar berbunyi. Sampai dipakas. Akhirnya ketahuan dia jadi Kristen. Dia dikeluarkan, tapi tidak dibunuh. Tapi kemudian ditarik kembali, jadi staf ahli Perdana Menteri. Saya lihat sendiri dia membahas jenderal. Dia belum boleh masuk Vietnam, tapi luar biasa. Dia tunggu saatnya dia kembali masuk Vietnam. Tapi saya bapak kabar baik, saudara. Tuhan akan intervensi dalam hidup saudara. In your life, in your family, in your business. Apa yang mau katakan? Amin. Tuhan berkata, pisahkan dirimu dari mereka. Jangan menjamah apa yang najis. Engkau jadi anakku laki-laki dan perempuan, aku jadi bapakmu. Engkau jadi umatku dan aku jadi Allahmu. Amen. Yang ketiga, right relationship with Israel. Dunia akan mengutuk Israel. Perhatikan tahun 2014, Denmark, Prancis, Belgia melepaskan hubungan kepada Israel. Sekarang ini tinggal Amerika. Amerika pun setengah hati, saudara. Amerika setengah hati. Tak lama lagi mereka akan cuma sendiri. Yang mendukung mereka tinggal siapa? Warga kerajaan surga. Siapa warga kerajaan surga? Angkat tangan. Ada peta Israel tampilkan. Tuhan berkata, aku membangun tembok perlindungan bagimu. Saudara saya mendengar kesaksian ada peluru kendali dari Hamas ditembakkan ke Tel Aviv. Apa perlindungan Israel? Iron Dome, katakan Iron Dome. Begitu dilihat kena pemukiman dilepaskan peluru kendali dari Iron Dome. Blah, meledak di atas. Tapi kalau jatuh teladan, dan apa yang terjadi ketika itu diarahkan ke pertumbuhan di Tel Aviv?
perdagangan besar Israel. Dilepaskan. Peluru kendali dari ayam luput saudara. Mendekat ini tidak mungkin ini. Kedua dilontarkan luput kan. Ketika sudah mendekat mereka bayangkan begitu ratusan orang akan mati. Mendadak ada angin. Ditiup masuk laut saudara. Dan orang-orang Israel yang tentara-tentara IDF pun berkata, there must be a God. Mestinya Tuhan itu ada. Yes, Tuhan Allah Israel. Orang Hamas lebih ngerti surat Qur'annya berkata, seharusnya kami membinasakan mereka, tapi Tuhannya mereka menolong mereka. Dan God help them. Barang siapa memberkati Israel akan memberkati. Barang siapa mengutuk akan mengutuk. Milih diberkati apa dikutuk? Berkati. Berkati. Lagi berdiri semua. Berdoa menyerahkan. Pray for the peace of Jerusalem. Pray for the peace of Jerusalem. Pray for the peace of Jerusalem. Jerusalem shall live again.
sejahtera dengan bukan asal-asal. Kedua, dia diurapi oleh Dewa hidupnya 356 gereja berdiri di Vietnam. Itu tanpa dia ada di sana. Seluruh keluarganya bertobat. 356 keluarganya, jumlah keluarganya. 395 keluarganya, 396 gereja berdiri. Dan hari ini, lewat salah satu muridnya orang Vietnam di Shanghai, mereka mendirikan 400 gereja lebih. Dia adalah jantung dari Tuhan. Dia adalah tangan kanan. Tuhan tidak deliver anybody. He deliver those yang akrab dengan Tuhan. Kepada orang yang akrab kepada perjanjian Tuhan punya tangan. Saya mau menjadi tangan kanannya. Saya mau jadi tangan kanan. Saya mau jadi orang yang diurapi. Saya mau jadi orang yang intim dengan Tuhan. Haleluya. Bapak berdoa untuk hamba-Mu. Jadikan mereka putra-putrimu, jadikan mereka umat. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Kiranya tahun ini Tuhan tetap intervensi, memberikan inspirasi, memberikan hikmat, memberikan kekuatan, memberikan semua pertolongan yang mereka berikan. Biar mereka tinggal di kota yang kuat, hati jiwanya melekat, hatinya percaya